Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, saudaraku dari Aceh sampai Papua, dari benua Asia, Eropa hingga Amerika yang hadir dalam forum ini, ahlan wa sahlan. Welcome dalam forum High Value Muslim Ecosystem Elite Circle. Ini adalah malam yang spesial karena saya jauh-jauh datang dari Edinburgh untuk bertemu dengan Anda semua, dengan kawan-kawan offline sekarang ini. Saya sudah berkunjung dari mulai Pekanbaru, Bukit Tinggi, Padang, Surabaya, Ponorogo, dan hari ini saya tidak sedang di Paris, tapi sedang ada di Madiun. Saya bahagia sekali bisa di Indonesia lagi bersama dengan sahabat-sahabat Elite Circle seluruh Indonesia. Kalau ada kesempatan, saya ingin bertemu dengan Anda semua offline langsung, insya Allah. Besok saya ke Surabaya sehingga saya mengundang besok saya ke Jogja sehingga saya mengundang sahabat-sahabat yang ada di Jogja untuk berdiskusi bersama di beberapa kampus besok. Insya Allah nanti akan saya publikasikan. So sekali lagi selamat datang dalam forum High Value Muslim. Tadi saya teringat ya setelah melihat video yang saya tampilkan beberapa bulan yang lalu ketika saya masih tinggal di Eropa, di United Kingdom, di Skotlandia. Itu ada sebuah fakultas, school di kampus saya namanya The Future Institute. Artinya institut masa depan. Yang dipelajari itu bukan sekedar ilmu fisika atau computer science. Bukan hanya mempelajari tentang teknologi atau mempelajari tentang coding. Itu adalah sebuah riset advance fakultas yang disiapkan untuk menjawab tantangan masa depan. Maka kampus Edinburgh itu menyiapkan satu gedung yang sangat canggih seperti istana, tapi dalamnya penuh dengan teknologi seperti masuk ke markasnya Marvel, Tony Stark. Berbagai fitur yang sangat canggih. Lalu saya penasaran. Saya buka-buka kurikulumnya, saya buka-buka silabusnya. Apa sih yang mereka kejar? Ternyata sekarang negara-negara besar melalui kampus-kampusnya sedang bersaing bagaimana mereka menggenggam the future ini, menggenggam masa depan dengan menggabungkan seluruh tools teknologi paling canggih, dipakai dalam konsep ekonomi, dibuatkan industrinya, dikawal oleh kebijakan negara. Itulah fungsi dari lembaga-lembaga riset tingkat tinggi yang menjadi supplier industri baru bagi sebuah negara dan menjadi kekuatan ekonomi baru. Lalu, setelah beberapa tahun apa yang akan terjadi? Beberapa tahun kemudian, teknologi-teknologi yang dikembangkan di negara-negara besar tersebut, yang mulai dari kampus, lama-kelamaan akan hijrah, akan ditransfer, akan diimpor oleh negara-negara yang menjadi follower. Misalnya di Asia Tenggara, dari mulai Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, termasuk Indonesia. Ketika di sana mulai berkembang, fintech, Indonesia mulai berkembang, startup. Ketika di Amerika berkembang Uber, Indonesia mulai hadir Gojek ya secara brand itu. Di Malaysia, di Singapura juga ada Grab, mulai ada Maxim dari Rusia. Mulailah hijrah teknologi-teknologi ini. Bahkan ketika di sana launching iPhone, di sini orang menunggu-nunggu pre-order untuk dapat iPhone 16, iPhone 17. Ketika di sana dimulai teknologi flip handphonenya, di sini baru mulai dihadirkan di showroom-showroom, di display-display. Itulah sebetulnya yang sedang terjadi. Ada sebuah power yang terus-menerus ditransformasi. Orang-orang berpikir tentang teknologi paling canggih, dipakai dalam ekonomi, lalu negara yang tidak memiliki teknologinya mengimpor, mengikuti. Anak-anak muda yang tidak mengerti situasinya bukan hanya mengimpor dan mengikuti, bahkan kadang-kadang menjadi korban. Tiba-tiba saja kita dipersaksikan dengan demo ribuan orang ojol karena mereka sudah mulai kehilangan pekerjaan. Bukan pengen pekerjaan, tapi karena para kapitalis yang menguasai fintech itu semakin serakah dalam konteks membagi hasil dengan para driver ojolnya. Kita akan menyaksikan orang-orang tiba-tiba kehilangan dagangannya di Tanah Abang sepi. Bukan karena orang tidak membeli, tapi orang yang bayar pindah dari pasar langsung menjadi pasar-pasar online. Orang-orang yang awalnya laku, misal saya sebutkan all shopnya di jangan saya sebutkan ya,
Di beberapa marketplace yang awalnya laku ribuan item, ribuan piece per hari, puluhan ribu per bulan, tiba-tiba sekarang mulai sepi. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar yang memegang ekonomi itu mulai memproduksi sendiri barang-barangnya dan mengambil alih klien-klien yang awalnya dimiliki oleh UMKM tapi mereka produksi sendiri. Yang awalnya supplier ke retailer, toko-toko se-Indonesia yang punya cabang, brand kita dijual di toko mereka. Lama kelamaan mereka tahu ini laku, mereka produksi sendiri brand mereka dengan harga yang lebih murah. Akhirnya produk kita nggak ada yang membeli lagi. Itulah sedikit fenomena sahabat-sahabat rantai power. Orang-orang yang punya kekuatan, menguasai teknologi, memahami ekonomi, dan juga mengerti permainan politik. Mereka inilah yang menggenggam kekuasaan, menggenggam power. Dan orang-orang yang menjadi pengikut, mereka akan mengikuti apapun regulasinya. Orang yang tidak paham, siap-siap menjadi korban-korban baru. So, sahabat-sahabat, welcome dalam diskusi kita. Kita akan membicarakan bagaimana Anda semua sekarang bukan hanya siap bersaing, tapi bahkan harusnya kita mengungguli industri ini, dunia karir ini, dunia profesional ini sebagai pemain-pemain utama dengan syarat-syarat yang nanti akan saya jelaskan. Siap sahabat-sahabat semua untuk mendiskusikan tema ini? Siap. Siap? Wah, Masya Allah. Senang sekali melihat sahabat-sahabat semua yang bersemangat. Dan saya ingin lebih melihat semangat Anda ketika Anda membuka kameranya. Oke, silakan. Saya tunggu Anda untuk membuka kameranya masing-masing. Biar saya bisa berkenalan. Dari mana saja ini? Sahabat-sahabat muda yang mulia ini. Yahya lagi di Bandung ya? Betul Bang Yahya. Di Bandung Barat. Di Bandung Barat ya. Silahkan yang lain. Saya ingin lihat. Ini ada 270 ya, luar biasa ini. Dari Palembang. Palembang. Dari mana lagi? Coba sebutkan yang merasa paling jauh. Paling jauh timur Merauke. Merauke. Sulawesi jauh, Merauke jauh. Merauke paling timur. Wah, Depok mau pakai angkot juga nggak jauh. Ketanban. Sukabumi, Masya Allah. 10 malam. Ranca Eke pakai kereta 20 menit beres. Aceh, Masya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya bahagia bisa bertemu dengan sobat-sobat baru. Di sini yang hadir, mungkin sebagiannya sudah mengenal saya karena ada member-member Elite Circle yang hadir juga, walaupun mereka udah bosan mendengarkan saya, tapi nggak tahu malam ini hadir lagi ya. Mungkin ingin merefresh ilmunya. Tapi bagi yang baru hadir, baru berinteraksi, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah sempat diperkenalkan, Bro Yahya? Belum ya? Siap. Oh, di mention sedikit kan? Oh, di mention sedikit. Dari mana perkenalan? Kalau saya ngomong perkenalan, saya bisa habis 2 jam hanya bercerita tentang pengalaman ya. Intinya, sahabat-sahabat, saya insya Allah... founder Elite Circle gitu kan? Ya, insya Allah saya akan mendampingi Anda semua dalam berbagai forum pengembangan diri untuk anak-anak muda yang ingin menjadi high value muslim. Karena di situ konsentrasi saya. Anda semua bisa memanggil saya Coach Elvandi. Saya dari Sunda, banyak orang-orang Sunda yang memanggil saya Kang Elvandi. Tapi Anda yang tidak terbiasa dengan bahasa Sunda bisa manggil Coach Elvandi insya Allah. Atau Coach L, lebih singkat lagi. Sekarang domisili di Skotlandia. Domisili saya, karena saya sedang menempuh S3 di Political Science di Edinburgh University. Sekarang pulang ke Indonesia dalam rangka riset, ada beberapa keperluan juga, insya Allah sampai akhir tahun saya akan ada di tanah air, keliling dari Aceh sampai insya Allah Makassar sampai ke Lubuk insya Allah. Background pendidikan saya S1 di Al-Azhar University, S2 pertama di Paris, di IESH de Paris, S2 kedua saya di Manchester University, Political Science. Kemudian setelah beres S2, 9 tahun berdakwah di tanah air, baru saya lanjut lagi untuk S3. Kenapa saya mempelajari banyak ilmu di berbagai negara ini? Karena saya yakin sahabat-sahabat, bahwa generasi muda ini sangat percaya dengan dakwah. Bahkan sekarang saya sedang mengunjungi banyak kiai ke pesantren. Kemarin saya baru ngisi kuliah 3 kali di Gontor, pagi siang subuh ngisi kuliah di Gontor.
banyak sekali santrinya. Lalu sebelumnya di Surabaya, besok insya Allah di Jogja, terus sampai ke Banjar. Saya melihat antusiasme bangsa Indonesia ini untuk mempelajari agama besar sekali. Kalau Ustadz sudah bilang, jangan minum obat, orang bisa nggak minum obat. Jangan pakai vaksin, orang bisa nurut ketimbang ke dokter. Ayo coblos nomor ini, orang bisa ikut juga. Ustadz, ulama, dai kuat sekali pengaruhnya. Tapi di saat yang sama sahabat-sahabat, di saat yang sama, data menunjukkan bahwa umat Islam ini sering merasakan kemarahan, kekesalan, dan akhirnya diekspresikan dengan aksi-aksi jalanan karena mereka tidak tahu bagaimana naik secara sosial, menaikkan strata sosial mereka. Kalau dalam bahasa Profesor Fedi Hadis disebutnya itu Islamic populism. Ada fenomena yang namanya populisme Islam. Itu adalah fenomena ketika umat Islam itu termarginalkan secara ekonomi, secara politik. Umat Islam dalam arti dakwah, orang-orang yang ingin menegakkan Quran, orang-orang yang ingin menjadi muslim yang kafah, mereka tidak punya akses untuk menguasai politik. Ekonomi jauh. Ekonomi dikuasai oleh orang-orang tertentu, kaum elit yang jauh dari nilai-nilai Quran. Itu yang terjadi. Tapi umat Islam menginginkan bahwa kita ini naik strata sosial, strata ekonomi, strata politik. But we don't know the way, the strategy. Kita tidak tahu caranya. Maka dari keresahan ini saya merasa terpanggil. I must learn so many knowledge. Saya perlu mempelajari banyak sekali ilmu sehingga ketika saya pulang ke Indonesia, berkiprah, berdakwah lagi, saya bisa memberikan sedikit pencerahan. Saya bisa memberikan arahan-arahan strategis bagi umat Islam, bagi dakwah, bagi syabab, bagi kalian semua para pemuda untuk meledakkan potensi umat Islam ini agar bisa bersaing di level tertinggi secara ekonomi, politik, bahkan peradaban. Ini ambisi saya bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam di Indonesia. Maka sengaja saya kuliah 4 tahun di Al-Azhar, kuliah filsafat di Eropa, sampai sekarang kuliah politik, baru insya Allah selesai 2028. Baru saya resmi kalau lulus dengan gelar PhD insya Allah. Nah tapi sahabat-sahabat, sebetulnya bukan hanya soal pendidikan, konsentrasi saya setiap hari, pagi siang malam yang saya pikirkan, yang saya baca, yang saya renungi adalah soal-soal gimana caranya para pemuda ini meningkat, leverage kapasitas dirinya. Tadi di awal saya berbicara tentang berbagai data, fenomena, di mana kita ini kok kalah ya kita ini secara ekonomi. Umat Islam kadang-kadang masih berdebat tentang bagaimana transaksi, udah kita jangan pakai uang fiat, kertas. Kita membicarakan tentang halal haram sebuah transaksi. Ayo kita pindah kepada dinar dan dirham. Oke, that's good spirit. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang saya suka mengkritisi. Kira-kira andaikan detik ini kita berubah sistem ekonomi kepada dinar dan dirham, menurut Anda semua, berkarung-karung dinar, kepingan-kepingan dinar emas itu akan ada di kas, di brankasnya ustadz, ulama, dai, umat Islam, atau di brankasnya mereka? Coba jawab dengan jujur, dengan hati nurani. Kalau hari ini kita berubah menjadi dirham, apakah berkarung-karung dirham itu akan ada di gudang orang-orang yang saleh ahli Quran, atau di gudang orang yang sama, yang sekarang memegang saham, yang memegang IPO, perusahaannya udah dibuka ke publik, yang sekarang memiliki stok di Swiss, di Singapura. Berarti kan sebetulnya bukan soal transaksi. Kalau sekarang, Anda pikirkan, kalau sekarang sistem diubah, banyak orang-orang yang sampai hari ini mengarahkan energi, fokusnya itu pada mengganti sistem negara. Kita nggak ingin demokrasi, kita tidak ingin sistem republik, kita ingin berubah sistem Islami. Ayo silahkan ubah. Kira-kira yang akan jadi pemimpin, apakah orang-orang yang ahli Quran atau orang yang sama? Anda kalau baca sejarah sahabat-sahabat, dari zaman dulu banyak sekali pemimpin, khalifah, sultan, itu orang-orang yang rusak. Tidak selalu orang-orang yang saleh seperti Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz. Tidak selalu. Jadi bisa jadi orang-orang yang sama-sama rusak tetap menjadi penguasa, apapun sistemnya, apapun transaksinya, apapun konsep ekonominya. Kenapa? Karena masalahnya bukan di situ. Bukan di cangkang, bukan di struktur.
Masalahnya ada di kualitas manusia, kualitas generasi. Maka saya konsentrasi sahabat-sahabat, salah satu ambisi kita di Early Circle adalah mendampingi Anda, anak-anak muda, agar meningkat kapasitas dirinya. Setidaknya meningkat kapasitas diri itu dalam tiga aspek. Anda semua bisa memilih. Dalam level akademis, S2, S3 ke universitas terbaik di dunia. Atau menjadi profesional yang naik terus dari karyawan biasa, mid management, sampai direksi. Yang income-nya itu 20 juta, 30 juta, 100 juta. Atau ke jalur bisnis pengusaha. Di mana Anda punya income miliaran per bulan. Dan Anda bisa membiayai proyek apapun yang Anda kira sebagai jalur kontribusi Anda. Proyek dakwah, proyek sosial, proyek majelis tahfiz, proyek panti asuhan, apapun. Tidak meminta-minta canceling, tidak meminta-minta donasi, tapi Anda membiayai sendiri. Nah, untuk itu semua kita butuh peta jalan, kita butuh roadmap. Kami di Early Circle sudah 6 tahun berdinamika dengan anak-anak muda, membekali mereka agar mereka fokus pada pengembangan diri, tidak banyak menyalahkan orang lain. Semua yang tadi saya sebutkan itu untuk membuka mata kita bahwa real fenomenanya ada orang-orang elit yang berkuasa, ada orang-orang elit yang mencengkram ekonomi, ada orang-orang elit yang menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Saya kasih contoh sahabat-sahabat. Saya pakai mikrofon. Sangat berkualitas mikrofonnya, tapi bukan buatan kita. Saya menggunakan kamera DSLR, bukan buatan kita. Laptop yang saya pakai untuk dakwah di Zoom bukan buatan kita. Dan handphone yang Anda gunakan untuk menonton Muhammad Elfandi bukan buatan kita. Buatan orang lain. Betul atau salah apa yang saya ucapkan? Ya kan? Itu contoh sederhana. Teknologi. Jadi real ini bahwa orang lain itu memang sangat berkuasa atas hidup kita. Tapi kita tidak sadar. Termasuk fitur-fitur seperti Zoom, Instagram, media sosial itu buatan orang lain sahabat-sahabat. Dan sekarang kita dihadapkan pada satu fenomena baru, realita baru yang namanya AI, Artificial Intelligence. Yang kemarin aja belum beres. Dunia medsos, algoritma, media sosial, fitur-fitur teknologi, handphone belum beres kita saingi. Ini ada dunia baru yang kita masih gamang sahabat-sahabat. Dunia Artificial Intelligence yang setiap pekan beritanya tuh ada aja yang baru. Bagaimana kita memulainya? Bagaimana kita menyusulnya? Nah, inilah yang harus dibekali di anak-anak muda. Bagaimana setiap anak muda itu memiliki roadmap yang jelas, pengembangan diri, agar dia bisa menanjak profesionalismenya, menanjak karirnya. Saya ingin berbicara dalam level pertama dulu. Sahabat-sahabat, tentang why. Mengapa kita perlu mengejar semua hal yang berhubungan dengan profesionalisme, karir, termasuk income. Karena masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemudi muslim yang soleh, ahli Quran, suka ngaji, suka ke majelis taklim, umumnya adalah mereka masih memandang dikotomi antara dunia dan akhirat. Sehingga ketika mereka itu dimotivasi, semakin mereka khusyuk, menangis di pojokan masjid, qiyamul lailnya itu semakin panjang, semakin dia merasa kayaknya nggak butuh duniawi ini. Padahal sahabat-sahabat, orang-orang hebat yang dididik oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada surga, tapi di tangannya ada pundi-pundi keuangan dan menguasai peradaban. Mereka inilah yang siang-siangnya itu menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi panglima perang, menjadi pemegang neraca keuangan di pasar, menjadi para pengontrol perbatasan, dan di malam harinya mereka khusyuk dengan Tuhannya dalam zikir-zikir yang panjang. Nah, fenomena inilah yang sekarang sedang hilang di anak-anak muda. Jadi semakin soleh seorang muslim, semakin dia menangis di pojokan masjid, di majelis taklim, dan fokus membaca Al-Quran, semakin dia berdaya di dunia ini, menjadi pemimpin, menguasai ekonomi, semakin dia hilang dengan Al-Quran. Jadi ada dua, nggak ketemu. Maka di Early Circle, kita ingin mengembalikan ini, bahwa ketika Anda mengejar karir, ketika Anda membangun profesionalisme, ketika Anda berusaha menjadi kaya, ketika Anda berusaha menjadi powerful, jadi leader, ketika Anda naik karirnya, itu adalah bagian dari al-itqan, profesionalisme. Innallaha yuhibbu idza amila ahadun bi'amalin an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba
yang kalau dia bekerja, kalau dia beramal, dia melakukannya dengan profesional. Maka sahabat-sahabat, mindset inilah yang perlu dipasang. Sebelum bergerak, sebelum melangkah, sebelum memplanning, pasang di mindset kita bahwa profesionalisme membangun karir adalah inti dalam ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu ketika mulai membangun karir besarnya itu mulai ketika partnership dengan Khadijah. Di masa kecil Nabi Muhammad sudah memulai bisnis sebetulnya. Sebagai asisten dengan Abu Thalib atau sebagai pengembala, latihan menjadi karyawan, menjadi staff. Mengembala ternak dari usia 8 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun sampai kira-kira 15 tahun, 17 tahun fokus menjadi asisten trip, asisten travel, asisten untuk perdagangan internasional ke Syam dan ke Yaman bersama Abu Thalib. Tapi ketika usia mulai 19-20 tahunan, mulailah sang Nabi itu partnership bisnis. Ada yang pernah membaca nggak? Kira-kira berapa income Nabi Muhammad per bulan ketika bisnis dengan Khadijah? Barangkali kita tidak tahu tentang informasi ini. Padahal informasi ini akan membuka mindset kita tentang apa sih standar seorang pemuda muslim. Apakah suara saya jelas? Katanya ada yang kurang jelas. Jelas ya? Oh, mungkin koneksi sobat-sobat yang perlu diperbaiki. Mungkin pindah posisi agar lebih kuat jaringannya. Nabi Muhammad itu ketika awal partnership dengan Khadijah, gajinya itu 4 unta, sahabat-sahabat. Umumnya para profesional yang mengelola bisnis Khadijah digaji 2 unta. 1 unta itu harganya 50 juta kira-kira. Unta Arab tinggi gede. 2 unta 100 juta. Nabi Muhammad gajinya itu 4 unta. Sekali trip. Trip ke Syam itu jaraknya 1.500 km. Ke Yaman 1.000 km. Jadi kira-kira sekali perjalanan, kalau 1.000 km itu, sehari 50 km berarti 1.000 kilo 20 hari perjalanan. Kalau cepatnya 2 minggu. Berangkat 2 minggu, pulang 2 minggu. Perjalanannya mungkin bisnisnya 2 mingguan. Ya 6 minggu, maksimal 8 minggu. Dalam 2 bulan Nabi Muhammad pergi, dagang, pulang lagi, gajinya 4 unta dari Khadijah. Berapa 4 unta? 200 juta. Sekarang saya tanya sahabat-sahabat semua. Seorang pengusaha startup yang awal mengelola bisnis, dipercaya ngelola kafe, dipercaya ngelola warung internet, dipercaya mengelola counter pulsa, dipercaya mengelola toko handphone, mengelola warung. Mana sekarang anak-anak muda yang bisa dapat income 200 juta dalam 2 bulan alias 100 juta sebulan sebagai karir pertamanya. Bukan karir tingginya ya, karir pertamanya. Jadi kalau kita melihat karir pertama sang Rasul adalah 100 juta per bulan dari perjalanan dagang bersama Khadijah. Itu baru awal. Ketika bisnis makin gede, gaji Nabi Muhammad tidak lagi fix rate, tapi bagi hasil. Anda bisa membayangkan bagi hasil. Bagi hasil itu umumnya, kalau misalnya investor dengan seluruh modalnya meminta dikelola oleh seorang tim, itu mungkin bagi hasilnya itu sekitar 40, 60 atau 70, 30. Taruhlah 40, 60. 60% pemilik barang, pemilik modal, 40% sang pengusaha yang mengelola bisnisnya. Setelah dikurangi operasional. Kalau bisnis Khadijah itu menguntungkan misalnya 10 miliar dalam perjalanan dagang, bisnis gede ini, 10 miliar itu sedikit sekali. 10 miliar berarti income Nabi Muhammad sekali trip 4 miliar sahabat-sahabat. Seorang anak muda di bawah 25 tahun. Saya tidak tahu angka-angka pastinya berapa banyak untung yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad. Yang jelas pasti untung Nabi Muhammad, gak pernah rugi Nabi Muhammad. Yang jelas dengan semua tabungan Nabi Muhammad itu beliau mampu menikahi seorang perempuan, Khadijah, di usia 25 tahun dengan mahar 20 unta merah yang kalau dikali 50 juta 1 miliar maharnya saja. Mahar ya, kan banyak sudah menikah. Mas kawin, belum prewed, fotografi, belum tumpang, belum apalagi tendanya. Jadi mahar Nabi Muhammad saja 1 miliar. Kalau mahar 1 miliar, Anda bisa membayangkan nggak tabungan seorang Muhammad muda sebelum menjadi Nabi ada berapa M?
Karena orang tidak menggunakan seluruh harta untuk menikah, orang-orang Arab itu. Mereka akan saving. Kalau 10 kali lipatnya harta yang ditabung, berarti harta Nabi Muhammad itu minimal 10 miliar di usia 25 tahun. Jadi gimana lagi kita untuk meragukan bahwa seorang muslim itu perlu menjadi orang yang berdaya dalam karir. Karena itulah contoh Nabi kita. Jadi lupakan. Saya tidak akan bicara tentang Elon Musk, Bill Gates, tidak akan bicara soal itu. Saya akan bicara tentang inti agama kita. Rasul mengajarkan kita, seorang high value muslim perlu berdaya secara ekonomi. Minimal dia punya ilmu untuk berdaya di masa depan. Walaupun sekarang dia belum kaya. Tapi punya ilmunya. Punya bahan-bahan bagaimana dia berdaya secara ekonomi. Itu ajaran Islam. Maka dari sini sahabat-sahabat, kita siapkan kapasitasnya. Setelah punya mindset, kita perlu profesional sebagai ajaran Islam. Kita siapkan kapasitasnya. Apa sih kapasitasnya? Yang pertama sahabat-sahabat, kita perlu menguasai seluruh seluk-beluk entrepreneurship. Apapun bidang Anda, jurusan Anda. Dan sekarang kabar baiknya adalah ilmu-ilmu seperti ini mudah sekali dan melimpah. Mudah sekali dan melimpah. Anda sebagai profesional, PNS, guru, apapun itu, sebetulnya sekarang kita semua perlu belajar tentang entrepreneurship secara otodidak mandiri. Bukan berarti besok langsung resign, langsung bisnis, enggak. Tapi karena sekarang zaman itu sangat tidak pasti. Ada sebuah cerita dari salah satu kerabat saya. Ini kisah nyata. Dia udah kerja lebih dari 20 tahun. Hidupnya dibangun dengan perusahaan ini. Perusahaannya besar, nasional. Surat kabar. Besar sekali. Bertahun-tahun kerja di sini, dia membiayai anak istrinya. Anak-anaknya udah besar, kuliah. Tiba-tiba perusahaannya tutup, bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang membaca koran. Orang membaca digital, online, orang nonton TV. Orang melihat Instagram untuk melihat berita. Nggak ada lagi yang baca korannya. Ya koran ya, kalau nggak ada yang baca ya bangkrut, tutup. Puluhan ribu di PHK. Perusahaannya udah tutup. Barang-barang dijual. Saat itu terjadi sahabat-sahabat, nggak ada pilihan lain kecuali orang itu harus belajar mencari income yang lain. Ingin switch usia udah 50 tahunan. Ingin memulai bisnis, modal belum tentu ada. Yang lebih parah bukan modal, tapi kapasitasnya mungkin tidak ada. Kisah seperti ini menyebar se-Indonesia, sering terjadi. Karena kita mengandalkan pada income perusahaan yang kadang-kadang perusahaan pun sangat fragile. Di depan krisis ekonomi, di depan pandemi, di depan konflik global, di depan ancaman perang, bahkan di depan inflasi, atau di depan masa-masa pemilu yang sangat fluktuatif ekonominya. Jadi ketika seorang pemuda itu tidak mempersiapkan diri menjadi seorang leader yang entrepreneur, atau entrepreneur yang seorang leader, maka hidupnya harus siap menghadapi risiko kalau suatu hari, satu titik mengharuskan dia menutup kedainya, restorannya, bisnisnya. Dia harus siap menerima risiko dan dia akan belajar dari nol di masa-masa genting itu. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum menghadapi masa-masa rumit, masa berat, masa genting. Itulah sebabnya di Elite Circle, di komunitas kami menyiapkan anak-anak muda untuk berpikir visioner, hal-hal yang belum terjadi. Siapkan dari sekarang karena itu pasti akan Anda hadapi, sahabat-sahabat. Tapi Kang, saya tidak berniat jadi pengusaha. Saya ingin jadi teknisi. Oke, Anda jadi teknisi. Tidak harus jadi pengusaha besok, tapi Anda perlu menguasai ilmunya, perlu memahami skemanya. Fahami tema-tema itu. Kabar baiknya sekarang semuanya bisa dipelajari dengan online, murah, mudah. Bisa di-download, bisa nonton di YouTube. Kalau ingin serius, ikut training-trainingnya yang kadang-kadang mahal, berbayar, puluhan juta. Tapi insya Allah kami akan menyediakan ekosistemnya. Di mana Anda semua bersahabat, berjejaring, ketemu dengan member-member. Sekarang member Elite Circle itu ada 2.300 se-Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Indonesia, Jepang, Korea, benua Asia, di Arab sampai Eropa, sampai Kanada, benua Amerika. Ada member kita di 23 negara lebih. Umumnya anak-anak muda usia 20 tahun sampai usia 40 tahun. Banyak profesional, tidak sedikit para pengusaha yang sudah bilioner. Banyak juga mahasiswa, ada juga dosen-dosennya. Para ulama, para ahli IT, juga ada tentara, polisi juga ada. Para pejabat juga ikut. Ini adalah kesempatan sahabat-sahabat. Ingin menjadi entrepreneur dan belajar tentang bisnis entrepreneurship, kita perlu masuk ke sebuah ekosistem positif. Orang-orang yang saling mendukung. Belajar mandiri plus belajar dalam sebuah ekosistem.
Jadi Anda gabung ke Elite Circle, insya Allah akan ada rekan-rekan, partner-partner yang sama-sama belajar bisnis. Sama-sama mempelajari berbagai ilmu. Itu perlu dimasuki. Kalau enggak, kita gampang, dalam bahasa Arab disebutnya futur. Kita akan gampang lesu lagi. Hari ini semangat, besok hari Minggu kita mulai lesu lagi. Minggu ini semangat, nanti bulan November udah lupa lagi. Nanti tahun depan Anda akan bilang kayak gini, bingung ya saya hidup, tahun kemarin kayaknya semangat, terbakar, saya ingin membuat perubahan, ingin beraksi, tapi sekarang aduh saya butuh sumber motivasi. Iya, karena Anda bergerak sendirian, nggak bareng-bareng, nggak bersama ekosistem. Maka kita perlu bergerak bersama sahabat-sahabat yang satu ritme. Nah inilah ekosistem high value muslim atau ekosistem yang lebih mendalam, Elite Circle, yang bisa membantu Anda semua. Jadi yang kedua adalah setelah memiliki mindset, Anda pelajari. Saya tidak bisa menjelaskan konsep-konsep entrepreneurship hari ini, ya waktunya terbatas. Konsep ini bisa Anda pelajari puluhan jam, ratusan jam di forum di luar sana yang nanti akan kita fasilitasi. Tapi intinya adalah entrepreneurship. Yang ketiga sahabat-sahabat, untuk bisa mengejar semua kemajuan zaman ini, kita perlu memiliki satu mekanisme cara belajar yang sangat canggih yang kita sebut dengan istilah new ways of learning. Cara pembelajaran yang canggih yang akan mengakselerasi semua yang kita butuhkan sahabat-sahabat. Saya akan coba presentasi tentang satu konsep ya sebentar. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara madah, ilmu-ilmu biasa, dengan alat, ilmu-ilmu yang sifatnya perangkat. Ilmu alat itu misalnya logika, bahasa, filsafat. Ilmu alat ini menjadi fondasi agar kita bisa belajar lebih efektif. Dan sekarang ilmu alat itu semakin berkembang. Misalnya kita perlu belajar tentang bagaimana membaca cepat, mendengarkan efektif dan efisien, bagaimana merangkum dengan sangat sistematis sehingga kita bisa merecall seluruh materi yang sudah kita baca. Kalau kita tidak menguasai ilmu-ilmu alat ini, pada akhirnya kita kehabisan banyak sekali waktu untuk belajar, tapi kita nggak ngerti, gampang lupanya. Kita sudah misalnya menghafalkan Quran 5 jam, tapi dalam waktu 5 menit lupa lagi. Kita sudah membaca 3 jilid buku, tapi dalam 3 hari lupa lagi seluruhnya. Itulah sebabnya ada sebuah kebutuhan dan menjadi prioritas bagi para pemuda, yaitu menguasai ilmu alat. Dan ilmu alat ini sekarang melimpah, sumbernya bisa dipelajari melalui internet, di YouTube, di e-course yang gratis, ataupun yang premium dan berbayar mahal. Yang jelas, setiap pemuda perlu mengalokasikan waktunya untuk mempelajari tools of learning. Karena sekalinya Anda menguasai learning tool ini, Anda bisa mengefisiensikan waktu belajar Anda selama ribuan jam di tahun-tahun ke depan. Selamat mencoba. Ya, selamat mencoba ya sahabat-sahabat. Nah itu tadi rangkuman dari apa yang akan saya sampaikan di poin ketiga ini sahabat-sahabat. Kita sekarang dihadapkan pada banyak sekali target ilmu buku yang perlu kita pelajari. Tapi waktu kan terbatas, ya enggak? Gimana Anda membaca sebuah buku, misalnya ini saya ada buku ini. Ini belum saya tamatkan ya. Tadinya mau saya tamatkan di kereta. Genom buku. Ini bukunya ada 400 halaman. 400 halaman ini kalau orang baca dengan standar ini 4 bulan belum tentu beres ini. 4 bulan belum tentu beres. Tapi ada satu teknik cara pembelajaran di mana kalau Anda bisa membaca 1 menit 1 halaman, berarti 400 halaman hanya 400 menit. Hanya 400 menit. Jadi dalam 1 hari atau 2 hari bisa Anda selesaikan 400 menit untuk membaca 1 buku. Seminggu Anda bisa menyelesaikan 4 buku. Jadi kalau Anda bisa menghatamkan misalnya 30 judul tentang entrepreneurship, dalam 6 bulan Anda khatam tentang konsep bisnis. Begitu memulai bulan ke-7, Anda memiliki fondasi yang kokoh. Itu yang saya maksud. Jadi orang kadang-kadang seperti ini nih, seperti mau duluan mana, ayam atau telur gitu. Duluan mana gitu. Ingin memulai bisnis nggak ada ilmunya. Ingin membaca sesuatu ilmunya nggak ada uangnya. Ingin punya uang perlu bisnis. Ingin bisnis perlu ilmu. Jadi muter terus. Padahal sahabat-sahabat, kadang-kadang yang perlu kita perbaiki itu sebetulnya adalah cara belajar kita. Jangan terlalu idealis. Berarti saya harus kuliah Harvard Business School ya. Berarti saya harus kuliah MBA di ITB atau MBA di Manchester. Nggak perlu, sahabat-sahabat. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dengan mandiri kalau kita tahu toolsnya. Makanya di Elite Circle, kita mengajarkan sahabat-sahabat dengan sebuah konsep yang namanya New Ways of Learning. Saya sampaikan singkat ya, tentang beberapa mekanisme bagaimana Anda semua
bisa memiliki tools pembelajaran yang sangat canggih, yang sangat efisien, walaupun Anda mempelajarinya mandiri di rumah. Secara umum, New Ways of Learning itu ada 4 konsepnya, yaitu menyiapkan kurikulum, lalu mempelajari cara belajar yang efektif, smart basic learning, yang ketiga, menguasai bahasa asing, dan yang keempat, menguasai ilmu digital, termasuk AI bagiannya ilmu digital ini. Long term curriculum itu apa intinya? Intinya adalah kita perlu memiliki rencana pengembangan intelektual dan pengembangan diri jangka panjang, bukan hanya senang kajian, bukan hanya senang dengar podcast atau suka baca buku, nggak cukup. Karena kapasitas yang perlu sahabat-sahabat bangun sebagai calon pengusaha atau profesional yang ingin meningkatkan karirnya, itu nggak cukup hanya baca 1-2 jurnal, 1-2 jilid buku, nggak cukup. Ada satu deret ilmu-ilmu yang wajib dikuasai agar ilmunya matang. Maka kurikulum ini perlu disiapkan, dirumuskan. Siapa yang bisa membuatnya? Pertanyaannya, apakah Anda bisa searching di internet? Saya ingin menjadi seorang dai digital. Saya ingin menjual ayam geprek di pengkolan, di tikungan di Bandung. Saya ingin menjual e-course tentang senam. Saya ingin menjual buku. Saya ingin menjadi seorang instruktur gym. Apa saja ilmu yang dibutuhkan? Anda tanya di internet coba. Pasti jawabannya general banget. Nggak detail. Template. Padahal ilmu yang Anda butuhkan itu mendalam. Yang bisa merumuskan ini bukan orang lain, tapi Anda sendiri dibantu dengan mentor dan mempelajari langkah membuat kurikulum. Sehingga nanti, sobat-sobat, kalau Anda memiliki kurikulum, yang Anda baca itu akan fokus. Tidak random. Mengapa kita perlu fokus? Karena Anda tidak bisa menguasai seluruh ilmu yang tersebar di dunia ini. Jangankan seluruh ilmu. Anda ingin menguasai 2 bidang studi saja. Kalau nggak percaya coba. Saya ingin jadi dokter plus jadi arsitek. Coba tuh, mabok gitu. Kuliahnya. Oke, tidak usah kuliah. Sekarang baca buku random saja. Saya ingin memahami bisnis ekspor impor plus memahami bisnis kuliner, dua-duanya coba pelajari. Repot itu, karena dua hal berbeda. Anda ingin menjadi peternak sapi dan peternak ayam, beda konsepnya, atau peternak lele, beda konsepnya. Jadi kalau kita tidak menyusun kurikulum pribadi kita sendiri, tidak ada ilmu yang matang yang bisa kita kuasai. Jadi ini bukan soal semangat belajar. Saya semangat belajar ya, banyak buku yang saya baca, tapi tanpa silabus, tanpa kurikulum, tanpa perencanaan pembelajaran, nggak akan ada yang jadi. Al-ilmu bunya 'alal manhaj, kata Imam Al-Ghazali. Ilmu dibangun di atas metodologi. Nggak ada tahapannya, nggak ada planningnya, nggak ada strateginya, nggak ada yang jadi. So, prepare your planning, prepare your strategy, dan itu butuh dibantu, butuh dipandu. Insya Allah kami di Elite Circle akan membantu, akan mendampingi Anda semua bagaimana langkah praktis untuk membuat kurikulum pribadi. Sehingga apa yang Anda baca, yang Anda dengar, yang Anda tonton, yang Anda searching di YouTube, apapun yang Anda pelajari, itu target, fokus, tajam, karena Anda sudah merencanakannya dulu. Tidak akan lagi Anda browsing hal-hal yang random. Mana yang lagi menarik hati, mana yang lagi viral, enggak. Anda tidak menanyakan apa yang viral, apa yang menarik. Anda menanyakan apa yang saya butuhkan. Karena Anda sudah memiliki kurikulum pribadi. Nah, ini langkah pertamanya ya, 3A ya, tadi saya bilang nomor 3 adalah New Ways of Learning. Yang A-nya adalah kurikulum pribadi. Yang keduanya adalah Smart Basic Learning. Kalau kita ingin cepat pembelajarannya, menguasai berbagai ilmu di era teknologi ini, karena waktu terbatas, kita perlu belajar efisiensi cara membaca, mendengar, menulis, dan juga merangkum. Jadi bercabang lagi, jadi 3B, B.1, B.2, B.3, B.4. Memang panjang materi kita ya. Ini berusaha saya rangkum materi yang umumnya saya sampaikan di Elite Circle dalam waktu 2 jam full tentang New Ways of Learning, yaitu di sesi ke-6. Di sesi ke-6 materi Elite Circle saya menjelaskan tentang ini. 2 jam full sesi ke-6. Saya coba rangkum dalam waktu 10 menit ke depan. Nah, 4 strategi ini, reading, summarizing, listening, writing, perlu dipelajari karena target belajar Anda sangat banyak. Mungkin Anda sudah beres kuliah, tapi ingin mengembangkan kapasitas diri. Waktu yang ada terbatas. Begitu baca buku dalam waktu 5 menit, udah ngantuk baca buku itu. Nggak tahan.
Begitu baca buku, tahan, nggak ngantuk, 5 jam baca buku, bisa, tapi gampang lupa setelah 5 menit. Itu kan berarti cara readingnya yang perlu diperbaiki. Nah, cara reading itu ada sahabat-sahabat. Bagaimana slow reading, deep reading, fast reading, skimming, scanning, comparative reading, analytical reading. Ada langkah-langkahnya, ada teknis-teknisnya. Masalahnya kita ada dua persoalan. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa itu penting sehingga tidak mengalokasikan waktu, atau tahu itu penting tapi tidak mau, enggan menghabiskan waktu. Ngapain belajar kayak gitu? Saya nggak usah pakai teknik-teknik. Ini sok gaya orang kayak gini. Saya nggak butuh teknik. Saya akan langsung aja belajar. Ayo coba belajar langsung. Tapi waktu yang dihabiskan banyak sekali. Padahal yang kayak gini, kita belajar satu kali. Saya lagi baca menghambat buku ini, Brain Power. Satu kali kita mempelajari satu teknik ini, seumur hidup kepake. Anda menghabiskan waktu 10 jam tentang teknik membaca yang efisien, cepat, efektif, mendalam. 10 jam Anda pelajari, tapi Anda akan menghemat 1000 jam dalam waktu 3 tahun misalnya. Anda mempelajari cara merangkum. Bagaimana cara merangkum? Apakah ketika merangkum sebuah ilmu, sebuah buku, sebuah konsep, sebuah kajian, sebuah kuliah, atau khutbah Jumat, kita merangkumnya dalam bentuk tulisan teks tangan kayak wartawan? Ada langkahnya. Bagaimana membuat peta pikiran mind map, baik tulisan tangan ataupun aplikasi. Bagaimana membuat yang namanya atomic notes. Ada konsep sekarang namanya atomic notes. Dipopulerkan oleh ilmuwan Jerman. Anda bisa menggunakan aplikasi yang namanya Obsidian untuk merangkum dengan cara atomic note. Sekalinya Anda mempelajari itu, kepake seumur hidup. Memang ada investasi waktu. Kalau biaya jangan khawatir dah, karena banyak yang gratis di YouTube. Banyak yang gratis. Dan Anda bisa mempelajarinya. Anda mempelajari, misalnya, saya ketika mempelajari konsep-konsep ini, misalnya saya habiskan waktu 10 jam. Tapi efisiensi yang saya dapatkan bisa menghemat ribuan jam selama bertahun-tahun berkat 10 jam investasi belajar tips-tips dan tools baru. Di 6 bulan pertama saya kuliah di Edinburgh, dari mulai September 2024 sampai Januari tahun ini, setahu saya sudah mendaftar dan menyelesaikan 30 training metodologi di kampus. 30 training. Bahkan saya sampai mengikuti training satu aplikasi yang Anda semua sudah jago, saya yakin. Apa aplikasi yang paling kita kuasai dari seluruh aplikasi komputer yang dimiliki oleh kita? Yang semuanya pasti punya. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, saya pengen tahu ya. Canva, enggak juga. Office, kurang tajam. Microsoft Word, betul. Bukan ChatGPT, bukan. Semua orang punya Microsoft Word. Tapi saya ingin nanya, ini saya penasaran aja. Berapa banyak yang sengaja ikut training Microsoft Word, coba? Berapa banyak? Yang ikut training khusus Microsoft Word. Ada yang pernah ikut trainingnya? Kan kita belajar Microsoft Word secara otomatis dulu ya. Manual, trial and error, akhirnya bisa aja ngetik. Kan ngetik sederhana. Tapi ternyata di dalamnya terlalu banyak hidden gem. Permata-permata yang kita nggak tahu. Sekalinya kita tahu efisien kerja. Berbagai teknik dalam Microsoft Word itu. Dan sayangnya saya juga telat. Saya ikut training kemarin. Wow, baru tahu saya. Ketika menulis cuma 20 halaman belum kerasa. Tapi ketika Anda menulis 500 halaman. Dan bagaimana ketika Anda ingin merevisi, ingin membaca ulang, ingin mengecek kalimat tertentu di halaman tertentu, ada tekniknya. Bukan sekedar find kalimat tertentu, tapi ada tekniknya. Sejak awal penggunaan Microsoft Word harus tahu sesuai prosedur. Sehingga ketika kita membaca ulang, merevisi, mereview, mengevaluasi, mengedit, cepat prosesnya. Bayangkan proses yang akan kita hemat selama berpuluh-puluh jam, akan kita dapatkan berkat belajar Microsoft Word mungkin 5 jam, 6 jam di awal, tapi kepake seumur hidup. Nah, contoh yang seperti ini sahabat-sahabat, ini adalah new ways of learning, sebuah standar yang perlu dikuasai oleh anak-anak muda in any field. Jurusan apapun Anda, bidang apapun Anda. Akan mempercepat urusan-urusan Anda. Nah, inilah yang ingin kami bekali di Elite Circle. Agar Anda dalam karir cepat. Mungkin kita tidak sadar apa hubungan antara program-program komputer
aplikasi dengan produktivitas kerja kita dahsyat besar sekali. Ya sekarang yang baru-baru banyak ya Canva AI, ChatGPT. Tapi nggak sesederhana itu, sobat-sobat. Nggak sesederhana mempelajari prompt di ChatGPT akhirnya cesplang semuanya beres, nggak gitu. Banyak hal-hal prosedur yang perlu kita pahami agar kualitas kita dengan digital tingkat tinggi. Cara mendengarkan, ada tekniknya mendengarkan efektif kayak gimana. Cara menulis kita, bagaimana kita membaca buku sekaligus menulis, mendengarkan sekaligus menulis, mikir dengan ditulis. Sehingga gagasan kita tidak ada yang terbuang, tidak melayang, tidak kabur, diikat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, ini semua perlu dipelajari sebagai tools pembelajaran untuk akselerasi diri. Yang ketiga, new ways of learning itu adalah foreign language, bahasa asing. Bahasa asing, gimana caranya Anda bisa membaca, menulis, mendengar, lalu juga berbicara tanpa kursus dalam waktu 4-6 bulan. Ada tekniknya, saya ajarkan ini di Elite Circle. Langkah-langkahnya, strateginya. Anda nggak usah bayar kursus kemana-mana. Anda bisa belajar seorang diri di rumah, apalagi sekarang di zaman AI. Mudah sekali, belajar bahasa apapun. Terutama bahasa-bahasa yang populer ya. Inggris, Prancis, Jerman, bisa. Tanpa guru, tanpa kursus. Sebelum ada AI, belum bisa. Sebelum ada AI ya butuh kursus 3 bulan, 5 bulanan. Setelah itu belajar mandiri. Dengan AI udah tidak butuh guru sama sekali. Kalau kita tahu. Bagaimana bahasa Arab? Termasuk bahasa Arab sebetulnya. Termasuk bahasa Arab. Ini dahsyatnya. Nah kita perlu tahu yang kayak gitu sahabat-sahabat. Karena satu bahasa membuka satu dunia. Satu bahasa sama dengan satu peradaban. Budayanya, humornya, sejarahnya, politiknya, kekayaan sastranya. Semuanya akan diserap ketika orang menguasai satu bahasa asing. Ketika orang menggunakan bahasa Indonesia saja, plafon pikirannya terbatas oleh buku yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau yang ditulis oleh orang Indonesia. Begitu nambah satu bahasa asing, seluruh literasi dunia dalam bahasa Inggris diserap. Nambah lagi bahasa Arab, semua ilmu ulama-ulama zaman dulu diserap. Apalagi tambah bahasa-bahasa yang lain. Bahasa India itu. Bukan hanya buat nyanyi Kabigus Kabigam ya. Tapi ini ada literatur besar dalam India itu. Bahasa Tiongkok, bahasa Cina, bahasa Jepang, ilmu-ilmu teknik. Tapi kan masalah besar bahasa itu kan kita tidak mau investasi waktunya ya. Setahun 2 tahun. Padahal itu pendongkrak bisnis. Ada beberapa kawan-kawan yang potensial sekali. Hanya tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak berani mengembangkan bisnisnya. Ada sahabat-sahabat saya yang memiliki kapasitas personal. Bagus sekali bahasanya. Bahasanya bagus sekali. Hanya tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak berani menaikkan musiknya, lagunya untuk pasar internasional. Nah, Anda semua barangkali mengalami hal-hal yang sama. You have great power, potential, but without English, you cannot leverage. You cannot level up your product to the global market. Kami akan mengajarkan di Elite Circle bagaimana Anda meleverage nilai ini. Yang terakhir sahabat-sahabat, tadi yang pertama mindset, yang kedua tentang kurikulum pribadi, ya. Yang kedua tentang bagaimana kita mengembangkan kapasitas diri, pembelajaran entrepreneurship, dan yang ketiga new ways of learning. Yang keempatnya sekarang baru AI technology. AI technology sahabat-sahabat adalah revolusi baru di abad 21 ini. Ada perkembangan teknologi yang sifatnya itu slow progress. Slow progress itu ada penemuan ditambah lagi satu step. Tapi ada teknologi yang sifatnya itu revolusioner. Seperti listrik, revolusioner. Penemuan mesin cetak itu revolusioner. Satu kali diciptakan itu akan mengubah peradaban dalam waktu yang cepat. Ketika Ceylon membuat kertas dan Gutenberg membuat mesin cetak, maka peradaban umat manusia berubah dengan cepat. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan tersebar relatif merata dengan mesin yang memproduksi banyak kertas dalam waktu sehari. Ketika ada listrik, manusia yang kesulitan mendapatkan penerangan di malam hari, tiba-tiba waktu kerja produktivitas tidak hanya ketika ada matahari, tapi ketika matahari tidak ada, sampai subuh orang bisa produktif bekerja berkat ada listrik. Manusia terbatas tenaganya oleh apa? Oleh tenaga badak, tenaga kuda, tenaga gajah, tenaga binatang. Tapi begitu ada listrik, begitu ada mesin,
maka berubahlah produktivitas itu dibantu oleh mesin. Nah, di antara teknologi revolusi hari ini adalah artificial intelligence. Anda sudah tahu sebetulnya ya tentang dampaknya, tentang bagaimana perubahan ekonomi, bagaimana korban-korban baru karena AI. Tapi di depan semua fenomena ini, tidak banyak anak-anak muda yang tergerak untuk serius mempelajari AI untuk produktivitas pribadi, apalagi untuk bisnis. Banyak hal yang bisa diambil alih oleh AI kalau kita tahu caranya. Tidak sesederhana membuat chat dengan prompt yang bagus di ChatGPT, tapi ada mekanisme yang tepat. Bagaimana Anda membangun mekanisme CS, customer service, bagaimana Anda membuat otomatisasi, bagaimana Anda membuat email marketing, bagaimana Anda membuat sebuah silabus sekolah SD, SMP, SMA, bagaimana Anda riset untuk Quran tematik, tafsir tematik, ataupun kajian hadis tematik dengan artificial intelligence. Bagaimana Anda mengembangkan silabus pembelajaran bahasa, bagaimana Anda menulis novel dengan bantuan outline artificial intelligence. Banyak sekali yang bisa dilakukan computer science ini, robot ini, untuk produktivitas manusia. Masalahnya sahabat-sahabat, ini adalah pertarungan yang sangat sengit, buas. Anda tidak mempelajarinya, Anda tidak menguasainya, that's fine. Orang lain akan mempelajarinya dalam waktu singkat dan akan menjadi penguasa baru atas hidup kita. Seperti mikrofon ini, seperti handphone yang kita gunakan, seperti laptop yang saya pakai menjadi penguasa hidup kita, kita bergantung. Begitulah hidup kita dalam beberapa tahun ke depan. Kita semua akan mulai bergantung pada AI. Kita nggak bisa menolak sekarang. Yang ada kita mempelajari dan mengontrolnya. Kita akan bergantung, sahabat-sahabat, ke orang-orang yang menguasai AI. Kita akan bergantung pada sistem yang ditawarkan oleh AI. Kita akan bergantung untuk buat iklan yang disiapkan oleh AI. Bahkan kita akan bergantung pada tontonan yang dibantu oleh AI. Mengerikan memang, tapi nggak ada cara lain. Nggak ada jalan pintas. Mau tidak mau, kita perlu beradaptasi, mempelajari dengan teknik-teknik yang tepat yang nanti akan kami ajarkan di iCircle agar kita memiliki daya saing yang kuat. 4 hal ini sahabat-sahabat. Kita ingin mengakselerasi karir, kita ingin meningkatkan kapasitas finansial kita, ataupun kita ingin menjadi seorang leader di masa depan, siapkan hal-hal ini. Belajar dengan mindset yang tepat, entrepreneurship dan leadership, new ways of learning, dan penguasaan teknologi AI yang akan mempercepat kerja-kerja kita. Saya punya keyakinan, kalau Anda memulai belajarnya hari ini, di usia 20 tahun, 30 tahun, bahkan di usia 40 tahun awal, 5 tahun pertama Anda serius belajar, Anda akan sudah melesat. Mau akademis, mau karir profesional, ataupun income dalam bisnis. Selamat mencobanya, dan selamat bergabung dalam ekosistem iCircle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.